Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Esa. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia Lumandaja dengan NIM 72025200006 dari kelas C Akuntansi Non Kependidikan Stambuk 2020. Di sini saya akan memaparkan materi dari Other Indices yang terdiri dari 4 indeks, yaitu IIM Index, VIX Index, Dollar Index, dan Telkom ADR dengan catatan perdagangan bursa pada tanggal 24 Maret 2022. Pertama, kita akan membahas tentang IIM Index. IIM Index atau disebut ETF Exchange Traded Fund Emerging Market adalah iShares MSCI Emerging Market ETF yang dimaksudkan untuk memberikan paparan pada pergerakan umum lebih dari 800 saham yang diperdagangkan secara umum dan besar dari negara-negara ekonomi berkembang. ETF ini mungkin dipegang oleh investor dengan keinginan untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan saham asing, potensi tertentu untuk pertumbuhan, dan keinginan yang lebih besar untuk mengambil risiko. IIM menawarkan exposure investor terhadap perusahaan besar dan menengah di pasar negara berkembang, terutama di Asia Tenggara. Banyak pasar negara berkembang cenderung tumbuh lebih cepat daripada di negara maju. Dan indeks undervaluing fund ini mencoba untuk menahan saham perusahaan sukses yang mendorong pertumbuhan tersebut. Tetapi, investor dalam ETF ini biasanya terpapar risiko politik, mata uang, dan pasar yang sama yang mempengaruhi dana-dana perusahaan-perusahaan pasar berkembang yang mendasarinya. Negara-negara yang paling mewakili MSCI Emerging Market Index adalah China, Korea Selatan, Taiwan, Italia, India, Afrika Selatan, dan Brazil. Hal ini juga membawa paparan yang tidak signifikan ke negara-negara seperti Rusia, Turki, dan Indonesia. Jumlah rata-rata kepemilikan saham dalam indeks ini biasanya di atas 800. Selanjutnya, kita akan membahas VIX Index. Bisa disebut VIX Index ini bisa disebut sebagai CBOE Volatility Index, di mana itu adalah suatu indeks yang mengukur ekspektasi volatilitas dari pasar saham yang diturunkan dari S&P 500 Index Options. The CBOE Volatility Index atau Chicago Board Option Exchange Volatility Index adalah indeks yang bersifat real time. Indeks ini diturunkan dari harga-harga kontrak derivatif indeks S&P 500 yang rata-rata bertenor jangka menengah. Yang namanya pasar saham, pergerakan harganya tentu sangat volatil, meski menjanjikan keuntungan segudang, termasuk indeks S&P 500. Volatilitas harga sifatnya sangat penting untuk diamati, lantaran bisa membuat seorang investor itu mengalami keuntungan atau justru mengalami kerugian dalam berinvestasi di dalamnya. Volatilitas sendiri itu adalah istilah yang menggambarkan seberapa cepat harga sebuah aset naik turun. Secara umum, hal ini digunakan untuk melihat sentimen pasar secara umum. Namun secara khusus, indikator ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat ketakutan para pelaku pasar dalam berinvestasi di indeks S&P 500. Seperti yang kita ketahui, harga kontrak derivatif merupakan harga yang disepakati penjual atau pembeli yang saat tenggat waktu yang disepakati di masa depan. Terkadang, para pelaku pasar menyebut VIX Index dengan nama lain seperti Fear Index. Hal ini dikarenakan volatilitas berkaitan erat dengan resiko, sehingga VIX Index seringkali dijadikan patokan untuk mengetahui tingkat pesimisme dari para pelaku pasar. Indeks VIX ini diformulasikan untuk memberikan informasi mengenai ekspektasi volatilitas pasar saham dalam jangka pendek, biasanya untuk 30 hari ke depan. Ingat, untuk 30 hari ke depan. CBOI Volatility Index dianggap sebagai indikator penting di dalam dunia trading dan investasi.
sebab indeks ini menyediakan ukuran risiko pasar dan sentimen investor dalam bentuk angka. Cara menghitung VIX Index. Indeks ini dihitung berdasarkan kontrak-kontrak opsi S&P 500 yang dipertukarkan di CBOE dan biasanya akan kadaluarsa dalam 23 hari hingga 37 hari. Menjelang VIX indeks yang tinggi, VIX indeks yang tinggi terjadi ketika rata investor mengantisipasi bahwa akan terjadi potensi pergerakan besar pada pasar. Sebaliknya, VIX indeks akan berada pada level rendah ketika investor tidak merasakan adanya risiko penurunan ataupun potensi kenaikan yang signifikan. Terdapat rule of thumb yang sudah umum dipegang oleh investor, yaitu ketika VIX index berada di level 30. Hal ini diasosiasikan dengan potensi volatilitas tinggi sebagai imbas dan ketakutan para investor. Sebaliknya, ketika VIX index berada di bawah level 20, hal ini mencerminkan tidak terdapat tekanan berarti pada pasar saham yang dapat menyebabkan volatilitas tinggi. Memang, formulasi dalam menghitung indeks ini terbilang rumit, tetapi intinya indeks ini dapat dihitung berdasarkan agregasi dari seluruh rata harga yang tercipta dari aksi kontrak derivatif S&P 500 itu. Selanjutnya, yang ketiga ada dolar index. Dolar index adalah angka hasil pengukuran atau indeks yang membandingkan kurs dolar Amerika Serikat terhadap 6 mata uang lain dalam aturan pembobotan tertentu. Keenam mata uang yang dimaksud itu yaitu euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss. US dollar X ini dapat berfungsi sebagai barometer untuk sebagian besar pasangan dolar Amerika Serikat dan aksi harga dolar di masa mendatang. Nah, penyebab dolar itu menguat, pertama ada karena The Fed. The Fed mengambil 2 tindakan, yaitu pertama mengakhiri kebijakan moneternya yang ekspansif, yaitu dengan menambah jumlah uang yang beredar ketika ekonomi terus membaik setelah resesi hebat. Hal ini membatasi pasokan dolar yang berdampak pada peningkatan nilainya. Kedua, kenaikan suku bunga. Dalam kenaikan suku bunga ini memiliki efek menurunkan hasil obligasi yang mengurangi minat investor pada catatan treasury Amerika Serikat dalam jangka pendek. Ini meningkatkan permintaan dolar dan membiarkan penabung mendapatkan tingkat pengembalian deposito dolar yang lebih tinggi daripada deposito euro yang membayar suku bunga lebih rendah. Yang kedua, ada karena mata uang euro. Dalam Bank Sentral Eropa mengambil tindakan menurunkan nilai euro dengan cara menurunkan suku bunga, sementara ketidakstabilan politik di Uni Eropa juga melemahkan euro. Harga dolar secara otomatis menguat ketika euro melemah. Ini karena euro membentuk 57,6% dari nilai indeks dolar Amerika Serikat. Ini memberi euro pengaruh besar pada nilai dolar. Apapun yang membuat euro lebih lemah akan membuat dolar lebih kuat, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, perdagangan forex. Perdagangan forex atau pedagang valuta asing atau pedagang yang memperdagangkan derivatif mata uang asing mengintensifkan kekuatan dolar dengan menggunakan leverage atau menggunakan utang untuk berdagang, untuk semakin melemahkan euro dan memperkuat harga dolar. Kemudian, bagaimana memproyeksikan dan menganalisis pergerakan indeks dolar? Nah, ketika datang untuk memprediksi pergerakan harga dolar atau harga forex, analisis teknik dan fundamental itu dapat diterapkan pada indeks dolar untuk meramalkan aksi harga di masa depan. Tren dimonitor atau memimpin atau indikator lagging dapat diterapkan. Poin infleksi seperti angka bulat atau tingkat retracement juga dapat mengindikasi koreksi atau pembalikan pasar potensial. Pola grafik dan formasi candlestick Jepang juga berguna
dalam memprediksi pergerakan US dollar. Yang penting untuk diingat di sini ketika menggunakan US dollar dalam memprediksi pergerakan dolar. Yang penting untuk diingat ketika menggunakan dolar indeks dalam memprediksi pergerakan harga mata uang adalah apakah dolar Amerika Serikat adalah mata uang atau mata uang utama. Misalnya, dolar Amerika berkorelasi terbalik dengan pergerakan euro karena dolar Amerika Serikat adalah mata uang lawan dalam skenario ini. Begitulah pemaparan untuk dolar indeks. Yang keempat dan yang terakhir adalah Telkom ADR. American Depository Share atau dikenal sebagai American Depository Receipt atau ADR adalah sebuah sertifikat yang diperdagangkan di pasar sekuritas AS sebagai tanda terima untuk saham dari suatu perusahaan luar negeri yang tercatat dan dalam suatu bursa di Amerika Serikat. Biasanya ada di NYSE, Nasdaq, LSI, dan lain-lain. ADR dalam mata uang dolar AS dengan keamanan yang mendasarinya dipegang oleh lembaga keuangan Amerika Serikat, seringkali oleh cabang di luar negeri. Pemegang ADR ini tidak perlu bertransaksi dalam mata uang asing atau khawatir tentang pertukaran mata uang di pasar forex. Sekuritas ini dihargai dan diperdagangkan dalam dolar dan dibersihkan melalui sistem penyelesaian AS atau Amerika Serikat. Untuk menawarkan ADR, Bank Amerika Serikat akan membeli saham dalam valuta asing. Bank akan menahan saham tersebut sebagai persediaan dan mengeluarkan ADR untuk perdagangan domestik. Daftar ADR di Bursa Efek New York atau NYSE atau Nasdaq, tetapi juga dijual bebas. Jadi, saham Telkomsel ini tercatat di New York, di Bursa Efek New York dan juga di LSI dalam bentuk American Depository Shares atau ADS melalui program American Depository Receipt, maka disebut dengan Telkom ADR. Dengan custodian the Bank of the New York Mellon, bank penyimpanan akan menetapkan rasio ADR Amerika Serikat per saham negara asal pada nilai yang menurut mereka akan menarik bagi investor. Jika nilai ADR terlalu tinggi, ini bisa menghalangi beberapa investor. Sebaliknya, jika terlalu rendah, investor mungkin berpikir sekuritas yang mendasarinya menyerupai saham yang berisiko. Karena arbitrage, harga ADR mengikuti dengan cermat saham perusahaan di bursa asalnya. Maka pemegang ADR ini merealisasikan dividen dan keuntungan modal dalam dolar Amerika Serikat. Namun, pembayaran dividen sudah dikurangi biaya konversi mata uang dan pajak luar negeri. Biasanya, bank secara otomatis menahan jumlah yang diperlukan untuk menutupi biaya dan pajak luar negeri. Karena ini adalah praktiknya, investor Amerika perlu memberikan kredit dan IRS atau pengembalian dana dari otoritas perpajakan pemerintah asing untuk menghindari pajak berganda atau keuntungan modal yang direalisasikan. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini adalah nilai IIM Index pada tanggal 24 Maret 2022, di mana IIM Index memiliki nilai 45,2 dengan persentase penurunan minus 0,66%. Data di atas itu menunjukkan pergerakan perdagangan ETF pada indeks IIM Index itu per tanggal 24 Maret 2022 sebesar 45,2 US dollar dan telah mengalami penurunan sebesar 0,66% dari waktu perdagangan di hari sebelumnya. Kemudian, contoh kedua ada VIX Index pada perdagangan bursa tanggal 24 Maret 2022, di mana nilai dari VIX Index sebesar 23,6 dengan persentase peningkatan 2,75%.
Ekspektasi volatilitas dari pasar saham yang diturunkan dari S&P 500 Index Option adalah VIX Index per tanggal 24 Maret 2022 menunjukkan angka sebesar 23,6 dengan persentase meningkat sebesar 2,75% dari hari sebelumnya, yaitu pada perdagangan bursa pada tanggal 23 Maret 2022. Hal itu berarti terdapat potensi volatilitas tinggi sebagai imbas dari ketakutan para investor terhadap instrumen-instrumen yang muncul. Nah, ketiga ada dolar index. Kita bisa melihat di layar bahwa pada tanggal 24 Maret 2022, nilai dolar indeks menjadi sebesar 98,6 dengan persentasi sebesar 0,00%. Nah, angka di atas itu menunjukkan bahwa nilai tukar US dollar terhadap keenam mata uang lainnya sebesar 98,6 US dollar dengan persentase peningkatan sebesar 0,00%, atau itu bisa dikatakan tidak terjadi peningkatan. Itu dapat dikatakan tidak terjadi peningkatan atau penurunan pada perdagangan pada hari itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai dolar indeks, nilai dolar pada tanggal 24 Maret 2022 itu masih sama dengan nilai dolar indeks pada hari sebelumnya sebesar 98,6 US dollar. Dan yang terakhir, Telkom IDR. Nah, di sini bisa kita lihat nilai Telkom IDR, nilai saham Telkom pada Bursa Efek New York pada tanggal 24 Maret 2022 sebesar 31,9 US dollar, dan ini ada minus dengan persentase minus 0,25%. Nah, angka di atas itu menunjukkan bahwa perdagangan saham Telkomsel IDR atau perdagangan pada saham Telkom PT Telekomunikasi Indonesia di Bursa Efek New York itu menunjukkan penurunan nilai sebesar 0,25%, terjadi penurunan sebesar 0,25% dari nilai saham sebelumnya menjadi 31,9 US dollar. Nah, ini merupakan nilai dari saham Telkom yang ada di Bursa Efek New York. Harus diingat bahwa nilai ini tidak sama dengan bursa yang ada di Indonesia, karena ini dilakukan dan karena perdagangan saham Telkom Indonesia yang ada di Indonesia dengan yang ada di New York itu berbeda. Demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan baik dari kata maupun tindakan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.